Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Muhammad. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami bersama dengan anggota kelompok saya yang lainnya, yaitu Dian Galih dan Adminator. Dengan topik pembahasannya kali ini yaitu analisis perusahaan B2B dan B2C. Ranah e-commerce sudah tidak asing lagi untuk masa kini, karena kebanyakan lini bisnis sudah beralih dan merambah ke dunia digital. Dalam dunia digital sendiri, sering dikenal istilah e-business dan e-commerce. Keduanya sekilas mirip, tapi sebenarnya berbeda. Apa itu e-commerce? E-commerce adalah kepanjangan dari electronic commerce, yang meliputi pembelian dan penjualan suatu produk melalui jaringan elektronik dan juga jaringan internet. Penjualannya juga bisa berupa barang dan jasa, pengalihan data dan dana secara elektronik. Berbeda dengan e-commerce, e-business memiliki cakupan yang lebih luas dan tidak hanya mengurusi transaksi secara komersial seperti e-commerce, tetapi juga layanan lain yang jauh lebih kompleks seperti penyedia layanan e-commerce. Dari hal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa e-commerce termasuk dalam cakupan e-business. Jenis e-commerce sendiri ada dua, yaitu B2B dan B2C. Business to business atau B2B adalah bentuk transaksi yang dilakukan antar bisnis, seperti sebuah perusahaan dengan perusahaan lainnya. Pada dasarnya, B2B berbeda dengan jenis bisnis yang biasa ditemukan. Jika biasanya sebuah bisnis menjual produk atau jasa langsung ke pelanggan, atau yang disebut dengan B2C, business to customer, maka B2B menjual produk atau jasanya ke sesama bisnis. B2C adalah jenis transaksi perdagangan di mana pelaku bisnis menjual produk atau layanannya langsung kepada konsumen. Hal yang sama juga diungkapkan Investopedia, yang menjelaskan B2C mengacu pada proses penjualan secara langsung antara bisnis dengan konsumen yang merupakan pengguna akhir produk atau layanan, atau juga yang disebut dengan sebagai end user. Model B2B dalam penerapannya tidak melibatkan perantara. Pelaku bisnis langsung menyalurkan produk dan layanan ke konsumen. Inilah yang menjadi alasan kenapa model B2C sering kita jumpai. Banyak bisnis langsung menyasar pada konsumen yang potensi pasarnya sangat luas. Hal ini berbeda dengan model bisnis B2B. Selanjutnya PT RPX Wahana. RPX Group merupakan salah satu perusahaan terkemuka di industri logistik. Perusahaan ini sejajar dengan perusahaan sekelas UPS, United Parcel Service, atau DHL, yang juga berada di pasar logistik Indonesia. PT RPX merupakan holding company yang menaungi beberapa anak perusahaan atau strategic business unit SBU sebagai one-stop logistik provider. PT Replex Wahana senantiasa menawarkan pelayanan yang berkesinambungan yang merupakan jawaban atas kebutuhan pelanggan dewasa ini. Untuk mencapai hal tersebut, maka PT Replex Wahana melakukan rebranding dengan tujuan menyatukan misi serta menyamaratakan kualitas pelayanan yang seragam dari seluruh strategic business unit. PT Replex Wahana merupakan salah satu perusahaan jasa pengiriman kargo ternama di negara Indonesia. Juga sukses menggarap segmen B2B atau business to business. Saat ini 90% pelanggannya merupakan perusahaan, sedangkan 10% lainnya merupakan individu atau retail. Berikutnya anak perusahaan PT RPX. Di antaranya yang pertama, PT Replex Perdana Internasional merupakan salah satu SBU yang menyediakan jasa pengiriman paket ke luar negeri. Yang kedua, PT Antareja Prima merupakan salah satu SBU yang menyediakan jasa pelayanan angkutan domestik dengan tujuan seluruh Indonesia. Yang ketiga, PT Sena Satwika merupakan SBU yang mendukung kepengurusan kepabeanan baik impor maupun ekspor melewati jalur udara maupun laut. Yang keempat, ada PT Wahana Dirgantara Indonesia, merupakan SBU yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa gudang, warehouse service, yang meliputi transit warehouse dan logistik integrator. Anak perusahaan PT RPX.
Selanjutnya yang kelima, ada PT Republic Express, merupakan salah satu SBU yang memfokuskan diri dalam bidang pengiriman barang melalui jalur udara. Yang keenam, ada PT Sena Trans Utama, merupakan salah satu SBU yang fokus dalam mengoperasikan bonded warehouse yang terletak di East Jakarta Industrial Park. Yang ketujuh, ada PT Pelangi Semesta, merupakan SBU pelayanan pengiriman barang melalui kargo udara dan kargo laut. Dan yang terakhir, yang kedelapan, ada PT Banua Adi, merupakan salah satu SBU yang bergerak dalam bidang pelayanan properti dan pengelolaan gedung. Selanjutnya adalah Traveloka. Traveloka merupakan salah satu e-commerce yang bergerak pada bidang transportasi dan pemesanan hotel. Pada mulanya perusahaan didirikan pada tahun 2012 oleh Ferry Unardi, Derianto Kusuma, dan Albert. PT Trinusa Travelindo melalui situs websitenya traveloka.com sebagai sebuah website meta search, yaitu website mesin mencari untuk membuatkan sebuah perbandingan harga tiket pesawat dari berbagai situs lainnya, sehingga masyarakat yang ingin memesan tiket pesawat dapat melihat perbandingan harga dan mendapat harga maskapai yang tepat. Namun seiring berjalannya waktu, tidak hanya maskapai, akan tetapi sampai jasa reservasi kamar hotel. E-commerce yang dijalankan Traveloka.com identik dengan pelayanan traveling besar, termurah, teraman, dan termudah di Indonesia. Traveloka terhitung sebagai jasa pelayanan tiket pesawat terlengkap, juga karena toko online ini sudah bekerja sama dengan banyak maskapai penerbangan lokal dan internasional. Konsumen tidak hanya dapat memilih tujuan dari satu tempat ke tempat lain sesuai dengan diinginkan, akan tetapi juga dapat membandingkan harga tiket dari maskapai satu dengan yang lain pada jadwal penerbangan yang sama. Dilihat dari kategori e-commerce, Traveloka.com termasuk dalam business to customer atau B2C. Dengan menjual jasa dalam bentuk pemesanan tiket pesawat dan hotel ke khalayak banyak dalam suatu website. Karena Traveloka.com memberikan harga yang termurah dengan berbagai macam maskapai yang berbeda, konsumen tidak perlu memesan tiket pesawat melalui website resmi suatu maskapai. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja layanan yang ditawarkan oleh Traveloka. Yang pertama, ada pesawat. Traveloka memberikan salah satu layanan jasa berupa pemesanan tiket pesawat secara online. Selain mudah, tiket pesawat yang Anda dapatkan juga lebih murah. Yang kedua, ada kereta. Selain pesawat, layanan transportasi Traveloka lainnya adalah kereta. Partner resmi yang kemudian bekerja sama dengan Traveloka adalah PT KAI dan Railing. Yang ketiga, ada bus. Traveloka juga menyediakan pemesanan tiket bus dan travel untuk Anda. Anda dapat menentukan bus yang akan Anda gunakan, rute perjalanan hingga harga tiket bus. Selain bus, Traveloka juga menyediakan layanan travel yang dapat Anda sewa. Selanjutnya adalah penyewaan mobil. Traveloka memberikan banyak pilihan untuk menyewa mobil seperti Okeren, Duller, Hertz, TTS, dan Smart. Kemudian ada Japan Rail Pass. Japan Rail Pass merupakan pas kereta yang diperuntukkan kepada wisatawan Jepang yang datang dari luar negeri. Kereta ini disediakan oleh JR Group dan menyediakan beragam fasilitas yang dapat memudahkan perjalanan. Dan yang terakhir adalah layanan antar jemput bandara. Traveloka juga memberikan layanan untuk antar jemput bandara. Layanan ini diberikan untuk memudahkan pengguna sehingga tidak merasa kesulitan untuk mencari transportasi setelah mendarat dari pesawat. Sekian hasil presentasinya, terima kasih atas perhatiannya dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.